Mana pakaian? Oh, pakaian enggak ada. Ya Bu Sarma aja deh. Bu Sarma ada nggak Bu Sarma? Ada, Pak. Ya, boleh berdoa ya buat kita ya. Oke, Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, saat malam hari ini kami akan belajar, Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran daripada firman Tuhan boleh kami dapatkan dan tertanam di dalam hati dan pikiran kami sehingga kami semakin diperbaharui hari lepas hari. Berkati kami Tuhan sebagai murid yang boleh Tuhan dengar-dengaran. Berkati juga hambamu secara khusus urapan yang baru Engkau terus curahkan atas hambamu otoritas yang daripada Allah, hikmat, kewahyuan ya Tuhan. Terus senantiasa ada atas hambamu. Berkati kami semuanya yang mendengar, biarlah kami Tuhan boleh senantiasa ya Bapa menjadi alat kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Sudah direkam belum ya? Sudah ya. Ya, hari ini kita masih bicara tentang pernikahan ya. Panjang nih ya. Kita ini cerita pernikahan ini panjang banget. Bisa nanti 6 minggu kali kita bicara ya. Nah, hari ini kita bicara konflik ya dalam pernikahan. Coba lihat ya. Tapi nah, ini seks dalam pernikahan, tapi sebelum ke sini kita masuk dulu ya ke yang lain. Ini. Ya. Penyebab perceraian. Ini bagi orang-orang di Eropa dan di Amerika ya. Di Indonesia sedikit berbeda. Karena Indonesia rentan dengan agama ya. 75% karena nggak ada komitmen. Karena orang-orang Eropa itu nggak diajari komitmen, diajari liberty. Ya bebas. Kenapa kamu jadi terikat? Nah, gitu ya. Itu sangat bahaya sekali ya. Dan perceraian di Eropa ini parah sekali, tingkat perceraian ini. Nah, sehingga itu menyakiti anak-anak mereka. Mereka sadar, ya. Teman-teman anak saya itu yang orang tuanya bercerai, tiba-tiba jadi pemurung, ya. Kasihan ya, kasihan. Dan mereka ngelihat kami, lihat kalau ke rumah kan suka nginep ya mereka ya kan. Kalau nginep rame-rame berdelapan, ya ber-16, satu itu tidur di ruang tamu. Mereka tuh ngelihat miracle itu, mereka bertanya-tanya, ya aktivitasnya, kerjanya papahnya apa, karena menarik ya. Sementara orang tua mereka cerai dan mereka sendiri galau, dan mereka melihat ada keluarga yang baik, sehingga mereka betah di rumah kami. Karena itu lack of commitment, saudara ya. Dan mereka diturunkan lagi sehingga seakan-akan jadi kutuk ya, padahal nggak, bukan kutuk, karena teladan orang tuanya nggak komitmen ya dia begitu, anaknya nggak mau, ngapain, orang tua juga ngajarin anak ya kan, ngapain lu digituin, goblok lu, cerai aja kan, begitu kan, ngajarin kan begitu, cerai aja. Kalau di Jakarta juga udah lumrah ya perceraian gitu ya, lack of komitmen. Ngapain lu mau digitu, goblok lu begini ini. Nah itu ya dari awal. Anda tahu nggak kalau Anda cerai itu anakmu yang pusing, udah gitu buru-buru kawin lagi, saudara. Wah, tambah pusing lagi anaknya. Udah gitu, yang ayah baru atau ibu barunya ini susah, dijak kompromi. Wah, pokoknya ruwet, saudara ya, ruwet. Lalu ada perselingkuhan, 60%. Ya.
60% perselingkuhan. Lebih banyak karena kurang komitmen dari perselingkuhan. Kalau udah cerita perselingkuhan ini mereka bisa miskin ya. Waduh, mendingan mereka nggak menikah lagi lah, mendingan mereka kumpul kebo aja. Karena kalau kumpul kebo kontraknya hanya kontrak siapa yang bayar rumah, asuransi apa segala macam ya, bayar listrik segala macam. Tapi kalau mereka sudah menikah, wah itu bisa tuntut-tuntutan itu ya. Hukum pernikahan di Eropa sangat keras. Makanya adik saya menikah sama orang Perancis, saya bilangin, kamu nikahnya di Perancis. Jangan pakai hukum Indonesia kamu kalah. Kamu pakai hukum Perancis. Ya udah, susah ya namanya orang kalau diajarin. Karena saya banyak melihat ya, orang-orang bule ini menceraikan istrinya yang orang Indonesia ini ditendang saja begitu karena pakai hukum Indonesia. Kalah saudara ya. Tapi kalau mereka pakai hukum Eropa, tendang, wah dibikin miskin sama istrinya. Oh, ada sudah teman-teman ya, yang laki-lakinya dibikin miskin sama orang Indonesia. Orang Indonesia ini, perempuan ini pintar sekali saudara ya. Ya bukan pintar sebenarnya karena hukumnya melindungi dia. Dia menikah dengan hukum Eropa. Ditendang bayar. Kaya sekarang perempuan ini kaya raya saudara ya. Kaya raya. Karena dia selama dia tidak menikah lagi, ya, maka dia akan dapat tunjangan dari suaminya. 1 bulan 1.000 euro misalnya kan. Udah gitu dia harus disewain rumah lagi. Suaminya yang bayar juga saudara. Bayangin. Kaya raya saudara ya. Suaminya gajinya 10.000 ya kan. Ya dia kaya raya saudara. Dia dapat 1/3 dari gaji suaminya. Apalagi kalau anaknya ikut dia dapat 2/3 dari gaji suaminya. Ya kan. Kaya raya pokoknya deh. Ya. Nah, ada konflik, ada perbedaan yang tidak terselesaikan. Sama ya, kurang lebih sama masalah perselingkuhan dengan konflik masalah uang. Nanti kita bahas ini ya, satu-satu tentang karakter, tentang keuangan, ya. Masalah ketergantungan obat ini ya susah. Kalau ini kita nggak bisa bahas. Yang penting ya bertobat, udah nggak bisa diapa-apain. Ya kalau ada suami yang kecanduan narkoba, caranya gimana? Ya tinggalin saudara, bukan cerai, ngomong bisa. Kalau enggak Anda nanti ikut masuk penjara loh. Kalau suamimu atau istrimu kecanduan narkoba, kecanduan ya, hati-hati saudara. Either nanti kamu yang diperalat, either anak kamu yang diperalat suruh ngirim narkoba itu ke dalam penjara. Habis keluargamu porak-poranda. Bilang kita pisah, tapi jangan cerai, nggak usah cerai, pisah, tinggalin. Lagian orang kena narkoba ini juga nggak jelas, suka bohong. Oh nanti selingkuh, enggak, dia nggak selingkuh apa segala macam, kita udah nggak jelas orang ini. Orang kecanduan narkoba itu udah bukan dirinya lagi dia. Mau dia dulu orang baik apa segala macam, selama dia masih kecanduan itu bukan dirinya lagi. Dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Tinggalin. Pisah. Sebab kalau kamu tidak bisa, nanti suatu ketika kena rahasia, narkoba itu ada di dalam tasmu. Masuk penjara bareng-bareng kan? Pusing nggak? Bahaya saudara ya. Oke narkoba itu jauhi orang narkoba. Bahkan kita punya anak narkoba aja kita kudu hati-hati loh sama anak kita loh. Bisa dia kesetanan taruh narkoba di dalam mobil kita loh. Ya saya pernah besuk orang India ya. Orang India saya besuk orang yang di penjara Salemba. Adiknya yang narkoba saudara. Dia pelihara adiknya. Orang ini selama di penjara tidak pernah sekali sentuh sekalipun. Ya taruhnya dari ya teman-temannya pada bilang nggak pernah dia bersih pak. Memang dia nggak make pak. Itu memang makanya dia hukumnya cukup lama ya 4 tahun ya saudara ya. Adiknya yang make, dia yang lindungi adiknya. Kalau enggak adiknya bolak-balik masuk bisa mati di dalam. Pusing saudara. Adiknya dilindungi, taruh narkoba di dalam ininya dia, di kantornya dia, digerebek sama polisi. Dia yang kena, padahal dia nggak pernah pakai. Mungkin banget saudara ya, karena memang tujuannya polisinya juga mau meres dia kan. Cuma kan putusannya dia nggak mau bayar karena di orang India dia merasa saya nggak mau beli hukum mau dialis ya tetap masuk saudara ya. Nah, domestic violence kekerasan juga sama kalau udah KDRT saya menyarankan untuk pisah bukan cerai ya balik lagi ya pisah. Sebab kalau nggak pisah kamu tidak bisa lapor polisi atau segala macam ya itu banyak anak-anak yang lihat saudara. Bukan cerai ya berpisah. Lalu suaminya ini atau yang pelaku KDRT ini harus terapi, ya.
Terus masalah kesehatan. Kalau hasilnya jangan pisah, tungguin, jangan malah cerai. Disembuhkan dong. Ya mau dia tiba-tiba depresif atau dia mengalami schizofren kan tiba-tiba ya kan, atau dia mengalami impotens atau atau masalah kesehatan nggak bisa punya anak, ya jangan cerai dong. Nah yang arah ini kalau keluarganya nggak merestui, ya kalau di Eropa ini kan nggak terlalu urusan. Tapi kalau di Indonesia ini masalah besar ya, ini menjadi penyebab utama keluarga tidak merestui. Contohnya kasusnya Jojor kemarin yang kita tangani ya. Saya udah bilang dari awal, itu salah kasusnya dia, karena waktu menikah orang tuanya nggak ada. Di dalam pernikahan Kristen, itu nanti dikasih formulir persetujuan dari orang tua. Ya, itu kedua orang tua kudu tanda tangan loh. Dan ada saksinya RT RW juga, bahwa anaknya boleh menikah. Ya, ada persetujuan orang tua itu. Nah, kasusnya Jojor itu nggak ada persetujuannya, makanya dia dikalahkan. Ya, cuman caranya nggak benar gitu ya. Terus masalah perbedaan agama di Indonesia pusing, kasusnya Jojor lagi, ya. Nah, tapi kita akan membahas ya yang masalah perselingkuhan. Kalau lack of commitment kita susah ya, saudara ya. Nah, tapi kita akan nanti lack of commitment itu nanti pas mendidik anak, adversity quotient, ya bagaimana tangguh di dalam penderitaan, dalam kesukaran, jangan mudah menyerah. Mendidik anak nanti ya di lack of commitment. Nah, saya kasih tanda ya. Ini kita akan membahas ini nanti di adversity quotient ya. Adversity quotient. Ada bukunya ya, adversity quotient ya. Anda bisa beli bukunya di Gramedia tuh. Judulnya AQ, adversity quotient. Bagus ini ya. Saya juga akan jelaskannya dari situ. Nah, ada ini ya, perselingkuhan. Selingkuh. Selingkuh ini kenapa, saudara? Rata-rata karena seks. Tetapi juga karena apa? Karena cocok. Dalam tanda kutip ya. Terus, karena uang. Nah, yang tadi nih ya. Nah, ini kecocokan karakter. Nanti kita hari ini cerita ini. Menikah terlalu muda, ya ini kemarin sudah kita bahas. Jangan ya. Jangan dipaksa menikah kalau hamil sebelum menikah tuh. Masalah keuangan, debt ya, masalah utang. Utang dan miskin ditinggal sama istrinya atau suaminya nggak tahan dia kawin lagi sama janda kaya. Ya, ini kita akan bahas juga bagaimana masalah keuangan mengatasi nanti ya, tapi bukan di bagian nanti terakhir setelah masalah konflik seks segala macam nanti kita cerita masalah konflik keuangan. Kalau ini ya harus pisah saudara ya. Kalau sudah narkoba, terutama narkoba ya pisah. Kekerasan dalam ini ya, ini harus pisah. Bukan cerai, non cerai. Jangan cerai ya, pisah. Karena kita harus layani dia sampai dia bertobat. Kalau cerai nanti anak-anakmu marah, kasihan. Tapi kalau pisah kita kasih tahu, karena mama dipukulin tapi nggak cerai. Nanti kalau papa sudah sembuh, nanti kita kumpul lagi. Ya, kalau masalah kesehatan nggak boleh cerai, tidak boleh cerai, tidak boleh pisah, ditungguin dong. Ya, kalau masalah keluarga ini, wah ini ribet ini. Nah ini makanya sebelum menikah diatur. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya dibicarain. Tapi jangan cerai. Ya, tapi sulit ya. Apalagi kalau sudah masalah hukum kayak Jojor kemarin ya, dipaksa cerai. Ya tunggu sampai nanti semua nerima baru jalan lagi. Kita hari ini bicara tentang perbedaan konflik karakter, ya. Saudara lihat ini ya, lack of commitment, infidelity ini ya. Masalahnya dua masalah ini ya, masalah besar yang hampir sama bobotnya ya 60%.
masalah karakter dan perselingkuhan. Karena selingkuh karena nggak cocok, ya kan? Alasannya buat selingkuh. Kenapa nggak mau cerai saja? Ya akhirnya cerai, ya kan? Akhirnya cerai juga. Kalau di Indonesia ya cerai. Jadi kalau di Eropa pusing saudara ya, ribet makanya pada nggak mau kawin, nggak ada mau nikah secara resmi. Mereka kumpul kebo saja. Menjaga, mereka takut dengan yang seperti itu. Nah kita sekarang cerita, ya. Ada 4 karakter manusia yang dibagi menjadi 2 bagian besar. Ya, yang di sini disebut orang-orang bilang namanya orang-orang ekstrovert. Yang ini introvert. Ekstrovert itu adalah orang-orang yang terbuka, open. Introvert itu pendiam, menyimpan, ya pendiam. Dia lebih kalem, tenang. Kalau ekstrovert itu lebih jeblak begitu ya. Ini sebetulnya ada banyak, tapi nanti saya cerita dengan versinya saya ya. Ini nanti yang saya mau cerita ada di dalam bukunya Karakter yang Diubahkan. Ya ada banyak buku, tapi karakter yang diubahkan ini adalah seorang pendeta yang nulis. Beli bukunya di Metanoia atau di Penabur atau di mana banyak ya toko buku. Gramedia saya nggak tahu ada apa enggak. Yang nulis namanya Tim LaHaye. Ya, ini tentang karakter-karakter yang diubahkan. Catat ya, Anda beli. Bagus, bukunya tipis kok. Ini buku ini saya sarankan Anda beli. Ya, saya banyak sekali pertama saya belajar tentang karakter, makanya saya bisa memahami orang ya. Saya bisa lebih permisif terhadap orang. Orang udah sebel saya masih bisa tenang. Karena saya memahami karakter ini dari dia pertama kali. Ya, oke sekarang saya hapus dulu. Yang pertama adalah orang-orang sanguin. Ya. Kedua adalah orang kolerik. Ketiga adalah orang melankolik. Melankolis atau melankolik. Melankolik. Ini adalah orang flegmatik. Ya, ada 4. Oh, ada 6, ada banyak karakter. Tetapi kita cerita yang 4 ini saja. Kita cerita yang 4 ini saja, ya. Karena pada umumnya ini dan gampang diingat. Orang sanguin dan kolerik adalah orang yang terbuka, jeblak, ya, yang langsung open begitu saja. Dia bisa cerita dengan mudahnya, dia bisa ketemu orang akrab, dia bisa menyapa, dia bisa. Tapi orang melankolis flegmatik dia enggak, dia nutup diri. Lebih banyak dia menutup diri pokoknya ya. Makanya dibilang introvert, pendiam. Oh dia pendiam orangnya, nah itu ya. Oh dia orangnya terbuka, nah maksudnya begitu ya. Nah, tapi orang terbuka ada 2 macam, yang satu sanguin, yang satu kolerik. Ya, kelebihannya apa orang sanguin ini? Positifnya. Kelebihan dari orang sanguin ini adalah karena dia terbuka, dia ramah, hangat, ya, bersahabat, easy going, ceria, ya kan? Ramah, hangat, bersahabat, easy going, ceria, ya. Dia tidak pendendam ya, tidak pendendam. Tapi karena dia easy going, maka dia mudah ingkar janji. Ya, dia suka ingkar janji. Dia bukan maksud bohong, dia lupa. Kemarin ngomong apa dia lupa beneran, saudara ya. Dia lupa. Karena dia mudah ingkar janji, ya dia juga orang yang saudara? Omong besar. Ya dia omong besar juga saudara orang sanguin ini ya. Tapi dia juga orang, ini kan jeleknya ya, karena dia easy going, dia meremehkan.
perasaan orang, ya kan? Atau tidak komitmen. Moody, saudara. Dia hangat, ceria, tapi di balik itu bisa tiba-tiba dia jengkel. Ya, moody, moodnya gampang berubah-berubah. Plan. Ini orang-orang sanguin ini, saudara ya. Nah, orang kolerik, dia keras, tegas, tangguh, komitmen. Nah, kebalikannya orang sanguin, ya. Orang kolerik itu kalau udah janji iya saudara. Ya dia rugi juga iya gengsi dia kalau enggak iya saudara ya. Komitmen dia tegas teguh. Fokus saudara. Tidak suka basa-basi. Akibatnya apa saudara? Ini kan positifnya. Negatifnya akibatnya apa saudara? Enggak perasaan. Banyak orang gampang sakit hati sama dia saudara ya. Karena kalau ngomong nggak pakai pusar saudara ya, ngomong itu nggak pakai perasaan, nggak pakai hati. Jeder, orang kaget saudara ya. Sehingga kelara-lara, apalagi kalau orang melankolis, kelara-lara saudara ya. Karena dia tegas, sehingga apa saudara? Tiada ampun. Kesannya kejam. Ya, karena dia tangguh, ya, tangguh dan fokus, akibatnya apa saudara? Lupa anak istri. Kerja, anak istrinya ditinggal saudara ya. Atau keluarganya ditinggal. Karena dia tangguh, dia fokus. Wah kerja ya kerja, udah nggak ngurusin lainnya. Biasanya orang-orang kolerik ini kalau udah kerja itu udah lupa anak istri, benar-benar lupa anak istri saudara ya. Bukan dia selingkuh, enggak, tapi dia lupa anak istri benar-benar sehingga istrinya selingkuh. Karena ditinggal kerja. Tim Lahaye ya, Pak Daniel, tim Lahaye. Bukan tim Baker, tim Lahaye ya. Lupa anak istri. Karena dia nggak suka basa-basi, yaitu tadi dibilang tidak sopan. Terus apa lagi saudara ya? Galak. Ngomongnya kasar, galak saudara ya. Nah itulah orang-orang kolerik. Time is money. Ya, itu tipikalnya. Nanti kita padukan ya. Bagaimana dengan orang melankolis? Positifnya apa orang melankolis? Orang melankolis itu karena dia perasaan. Halus. Nggak suka nyakitin orang, saudara. Hati-hati sekali kalau ngomong pelan-pelan. Ya. Terus, apalagi saudara? Dia orang yang detail. Cermat. Ya, nanti kalau bisa ada apa namanya bajumu itu ya ada kusut sedikit saja, dia bisa balik lagi saudara. Dan ini ada yang kusut nih, nggak pas nih, dia balik. Kalau tetap dipakai dia kepikiran tuh sampai acara selesai dia kepikiran dia ngeliat bajunya terus, bolak-balik dia ngeliat bajunya terus saudara ya. Tapi dia detail, kalau dia ngerjain apa-apa detail cermat. Ya kalau Anda lagi mau pentas apa segala macam, Anda dandan, datanglah sama orang melankolis. Coba lihat, udah pas belum? Nanti, oh, yang Anda nggak lihat, dia bisa tahu, saudara. Dia bisa melihat yang Anda tidak lihat. Benar-benar detail, cermat. Kemudian, dia orang yang romantis. Oh, sama ya, orang sanguin juga romantis ya. Tapi romantisnya orang sanguin itu dalam kehangatan, dalam keramahan, romantis. Dia bisa nggombal, merayu. Gombal. 1000 perkataan gombal, dia nggak sadar kalau dia lagi ngegombal, saudara. Dia nggak sadar. Memang otomatis keluar begitu aja, nyerocos aja mulutnya itu. Nah, orang melankolik romantisnya dia itu, wah sampai kelara-lara ke bawah perasaan, saudara. Bukan ngegombal, kelara-lara. Dia pakai bunga, ada tematik. Ada temanya, pakai baju ada temanya. Ya,
Dia kalau pergi kemana-mana harus ada temanya, saudara ya. Dia kalau punya apa, pesta ya tema pesta. Dia kalau pergi ke pesta terus pakai baju pantai Hawaiian, ya dia nggak cocok, saudara. Wah, dia rasanya najis, begitu ya. Oke, rasanya apa gitu loh pokoknya. Karena dia tipe romantis. Dia akan sentimen ya, ada dia punya kenangan-kenangan yang indah dalam hidupnya disimpan, yang buruk, yang indah disimpan semua sama dia itu ya. Dan dia berjiwa seni, saudara ya. Dia berjiwa seni. Dia suka keindahan. Dia tertarik dengan semua yang indah. Kalau orang kolerik, masa bodoh dengan keindahan, saudara. Dia tidak peduli dengan estetika. Nggak peduli. Kalau ini, wah estetika banget. Estetika tahu ya, meja ya harus ada temanya. Mau makannya diserbetin dulu. Kalau orang kolerik, mejanya ada, maaf ya, ada tai ayam juga tetap makan dia, saudara. Kalau orang kolerik jangankan tai ayam, saudara. Mejanya ada bekas sambal saja, namanya sama dia dibersihin semua, dirapiin sampai disemprotin pakai pokoknya segala macam, kalau perlu semprotin pakai alkohol, pakai apa segala macam, diserbetin apa. Pokoknya ribet, saudara. Ya, orang-orang melankolis ini juga adalah orang-orang yang sangat, ini saudara ya, biasanya orang-orangnya sangat peduli. Udah sedih, dia mudah care. Aduh kasihan ya ayamku ya. Kenapa ayammu? Ya tadi malam lupa dikasih makan. Sampai nangis-nangis saudara, ayamnya lupa dikasih makan. Beneran itu saudara ya. Kalau dia ngeliat orang miskin, lihat apa, aduh kasihan ya. Dia mudah kasihan saudara ya. Peduli. Karena amatin deh ciri-cirinya nih. Tetapi di samping kepedulian dia, begitu yang peduli ini tiba-tiba membohongin dia, wah jadi kebencian yang amat sangat saudara ya. Jadi pendendam, karena dia pendendam saudara. Orang-orang melankolik pendendam, kalau sekali ditipu, wah nggak ada ampun buat dia saudara ya. Dia diem, tapi dia ngamatin. Nggak mau lagi. Karena dia senang dengan keindahan, ya, maka hidupnya jadi ribet. Ya tadi ya, pakai baju saja dia bisa bolak-balik 10 kali saudara ya. Bisa ganti baju 10 kali mau pergi pesta. Retail ya, apalagi kalau udah cocok, seneng, ya oke bagus. Begitu dia lihat ada sedikit flek gitu ya, orang nggak lihat, nggak bakal tahu, tapi dia tahu, wah itu rasanya ganjel, kayak kayak ada selumbar di mata itu ya, kayak ada biji kedelai di mata itu ya, ganjel saudara pokoknya. Karena dia romantis, tematik saudara, ya, maka dia bisa ke lara-lara saudara ya, ke lara-lara itu. Bisa termehek-mehek itu kalau sampai disakiti saudara ya. Bisa nutup diri bertahun-tahun itu gara-gara disakiti. Ada lagi dia menyimpan perasaan sentimen. Sepanjang jalan kenangan kulihat dirimu mesra. Dia nggak melihat dia kenapa nggak mengingat dia mesra sama orang lain, tapi dia ngelihat orang itu mesra sama orang lain dan dia jengkel padahal bukan apa-apanya saudara. Suami bukan, pacar bukan. Tapi dia melihat orang yang dia senangi itu jalan sama orang lain, wah bisa kelara-lara dia itu saudara ya. Dia padahal tiap hari dia ngelihat jalan itu, dia membayangkan sama orang lain. Dia membayangkan sama pujaan hatinya. Tiba-tiba pujaan hatinya jalan sama perempuan lain atau laki-laki lain. Oh, itu bisa kelara-lara saudara. Padahal cuman bayangin doang. Ya, karena dia tertulis dari ceman, ya, jadi ribetnya minta ampun dan bisa apa namanya, bisa batal saudara, bisa membatalkan sesuatu karena ribet detil, enggak, padahal cuma masalah sepele dia bisa nggak jadi saudara, enggak jadi, bisa mudah membatalkan sesuatu saudara ya, karena nggak cocok, akhirnya hidupnya ribet, orang ini hidupnya ribet sekali saudara ya, karena perasaannya halus mudah terluka, ya. Wah, di grup kita paling kelihatan itu ya. Kalau di yayasan-yayasan kita, kalau Anda lihat perdebatannya itu, orang kolerik dengan melankolis, waduh, udah mudah terluka, saudara. Orang flekmatik. Orang flekmatik ini orang yang tekun, sabar, teliti. Teliti bukan perfect ya, tapi teliti. Kalau suruh ngitung dia tepat, saudara ya.
Terus apa saudara? Selain tekun, sabar, teliti, humoris saudara, suka bercanda. Ya, easy going. Sama ya, seperti orang sanguin, tapi easy goingnya orang sanguin itu ya dengan mengabaikan orang lain. Kalau orang flekmatik, easy going, tetapi dia yang penting aku jangan merugikan orang lain. Kalau orang sanguin, bodoh amat dengan orang lain. Easy going. Kalau orang flekmatik, selama aku tidak merugikan orang lain, easy going saja. Yuk, jalan yuk. Nah, maksudnya, oke dia pergi suka-suka dia. Begini nasib jadi bujangan. Nah, itu lagunya itu dia itu ya. Easy going. Tapi easy goingnya buat dia sendiri. Ya. Tekun, sabar, teliti. Nah, itu penting ini. Wah, ini sip saudara ya. Tetapi karena dia tekun dan sabar, oh ini konservatif ya saudara ya. Ini juga konservatif ya. Kalau ini orang sanguin tuh inovatif, kreatif banget. Ini orang-orang kreatif saudara ya. Melankolik juga orang-orang yang inovatif. Karena seni ya. Orang sanguin juga bakat seni ya. Karena inovatif dia. Kalau orang flekmatik dia konservatif sama dengan orang kolerik. Yang penting ini, karena dia mengukur badan. Kalau orang kolerik, karena dia sekali ngomong kudu dijalanin, prinsipnya dia, maka dia konservatif, dia nggak mau banyak janji. Kalau orang sanguin kan enggak, saya mengumbar janji sebanyak-banyaknya, kalau sampai 1000 janji cuma satu yang dijalani, ya kamu kudu maklum sama saya. Gitu ya. Kalau orang flekmatik dia konservatif, kenapa? Karena dia orangnya tidak mudah mengambil keputusan. Bukan pelin-pelan, karena sekali dia putusin, dia kudu jalanin dengan tekun dan sabar. Ya, kalau dia sudah mutusin mau perpuluhan, 10 tahun, 20 tahun, dia tetap perpuluhan, nggak akan absen sekalipun. Ya, dia akan kumpulin semua buletin gereja itu ya, koleksi ya buletin gereja, dikumpulin buletin gereja itu ya, dengan tekun nggak ada absen. Begitu absen satu, dia nyari, dia cari kemana ya supaya lengkap ya. Dia nggak pernah absen ya, kayak Pak Apeng itu loh, Pak Apeng Embun Pagi itu kan dicatetin satu-satu saudara nama-nama orang itu ya. Tapi ya karena tidak mudah untuk keputusan. Pak Apeng kalau ditanya apa-apa mutusinya lama saudara Pak Apeng itu ya. Wah, pokoknya kalau tanya Pak Apeng keputusannya gimana? Aduh, saya tak tanya istri saya ya. Aduh, itulah orang flekmatik saudara ya. Dia tekun, dia sabar. Pak Apeng itu nggak pernah bolos ya, doa Embun Pagi itu ya. Hebat saudara, nggak pernah bolos saudara ya. Semua yang ketemu pakai dicatetin sama dia dengan tekun, nggak bosen-bosen dia nyatetin. Tetapi kalau disuruh mutusin Pak Apeng, gimana Pak Apeng? Aduh saya belum tanya, aduh coba ya tak tanya dulu ya. Aduh saya belum berdoa Pak Paul. Itulah orang flekmatik, saya maklum saudara ya. Kalau orang sanguin, pelin-pelan, udah mutusin, oke siapa Paul, oke. 1 jam kemudian, Pak tak pikir-pikir, bahaya ya Pak ya. Nanti saya kasih motivasi lagi. Oke, tak pikir ya Pak Paul ya, malamnya. Oke Pak Paul, saya akan mati, saya akan hidup saya pada Tuhan. Malamnya dia tidur mungkin ngimpi, paginya dia sama Pak Paul, saya tadi malam kasih ngimpi, jadi gimana, nggak jadi. Itu orang sanguin saudara. Dalam 1 hari, ya dia mutusin apa, bolak-balik bisa 10 kali saudara ya. Kalau orang flekmatik, suruh mutusin nggak mau, lama sekali. Udah putusin belum Pak Apeng? Belum. Itu orang flekmatik ya. Dia is going, tidak mudah tersinggung. Tidak mudah tersinggung. Kayak orang dablek, kayak kebo gitu ya. Pak Apeng itu nggak tersinggungan itu, asik tuh sama Pak Apeng itu ya. Easy going dan juga humoris saudara. Saya nggak tahu humorisnya apa Apeng, tapi orang flekmatik itu humorisnya cenderung nyelekit saudara ya. Dia bisa jahil saudara ya, usil. Dia bisa gasakin orang saudara ya. Bisa jahil ya. Dia bisa jahilin orang tanpa perasaan itu saudara. Saya ini buat lucu-lucuan. Nah karena dia tekun sabar teliti itulah makanya dia jadi orang-orang ini jadi orang-orang yang membosankan. Anda kalau menikah sama orang yang sangat amat sangat flekmatik, ya tak jamin hidupmu bosan saudara. Bosan monoton terus. Ya, pagi bangun tidur jam 6.
7:30 minum kopi, jam 7 gerak-gerak olahraga sedikit, mandi, lalu jam 7:30 sudah di halte bus. Jam 8 nyampe kantor, 8:15 buka email, 8:30 dia makan Indomie. Setiap hari selama 10 tahun bisa begitu, saudara. Pulang jam 7 malam sampai rumah, pertama kali dia kasih ngasih makan ayam dulu, saudara. Misalnya ini contoh gitu ya, 10 tahun dia begitu, sehingga mudah ditebak. Ini kan saya contohnya Pak Apeng lagi, ini minta maaf Pak Apeng ini kalau Pak Apeng ada di sini. Papa lagi di mana? Anaknya nyari, terus nanya, "Mah, Papa di mana?" Itu lagi ngasih makan ayam. Kok Papa tahu? Ya pasti udah 20 tahun hidup sama Apeng. Jam segini pasti jam berapa? Dia cuma lihat jam. Oh, lagi ngasih makan ayam. Gampang ditebak, saudara. Ya, saudara ya. Dan itu membosankan. Maaf kata ya, dalam hubungan seks pun akan membosankan, saudara. Itu terus, saudara ya, gayanya. Kalau ngerayu, gombalannya itu terus wajahmu seperti bulan. Dia hafalin, saudara ya. Dia diajarin sama orang, diajarin sama saya misalnya kan. Lalu dia bilang sama istrinya, 10 tahun dia ceritanya kan wajahmu seperti bulan. Kalau orang sanguin, wah hari ini wajahmu seperti bulan, besok wajahmu seperti mawar, besok seperti wajahmu seperti apalagi, saudara ya, terakhir wajahmu seperti jangkrik. Wah, segala macam gombal itu keluar semua itu orang sanguin itu, saudara ya. Nanti kalau Anda bilang, wah gombal. Lalu orang sanguin jawabnya apa, saudara? Gombalku selalu baru loh. Maksudnya kan kain gombalnya beli baru lagi, baru terus, saudara. Kain gombalnya baru. Gombalku selalu baru loh. Nyatanya kamu digombalin terus ya mau kok. Oh, itu orang sanguin tuh begitu ya. Nah, orang melankolis itu dia nggak ngegombal loh, tapi dia kelara-lara, dia diem, dia meresapi, duduk, ya kan, krik 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 krik, suara jangkrik. Dia pacaran sama orang melankolis bisa 3 jam cuma diem saja nikmati suara jangkrik sambil pegangan tangan, saudara. Udah 3 jam, besok lagi begitu lagi, besok lagi begitu lagi. Nanti dia bisa ganti, tapi bisa ganti tema ya. Besok suara jangkrik, besok suara kodok. Nanti dia bisa mencari tempat-tempat yang epic. Nah, tempat-tempat yang epic, nanti bisa suara kodok, suara jangkrik, suara kambing, suara apa. Pokoknya kreatif sekali nih orang ini yang mencari tempat romantis itu. Orang kolerik, boro-boro. Buka, cus, olah bebek tidur, saudara. 10 tahun dia kan begitu. Nggak urusan. Udah capek. Capek udah. Garing, saudara. Wah, sebaik. Mungkin Anda menikah dengan orang kolerik flekmatik ini garing, saudara. Anda menikah dengan orang sanguin melankolik, wah indah. Maksudnya pacarannya indah, roman-romanan, ngesek barang indah, saudara. Tapi, ini dia. Kalau Anda pacaran, suamimu itu orang kolerik flekmatik, biasanya direktur di sebuah perusahaan yang sukses. Atau dia punya perusahaan, atau punya toko, atau punya pekerjaan yang stabil. Tapi dia kolerik flekmatik, disuruh mutusin apa-apa. Kok udah belum putusannya? Nanti loh aku belum tanya sama engkong. Kok sudah belum? Nanti loh aku belum tanya sama pendetaku. Kok ini aku belum tanya sama Tuhan. Kok ini belum tanya 10 tahun kemudian. Kok sudah belum keputusannya? Aku udah mau mati ya. Pusing, saudara ya. Ditanya apa tapi udah mau mati, udah nggak mutusin apa-apa, saudara. Repot, saudara. Udah gitu sudah dimutusin, udah kawin, saudara ya. Buka, jujur nggak ada enaknya, saudara ya. Ini pokoknya cuma kerja, pagi kerja, untuk kantor segala macam. Kok yang pengen roman-romanan, wes nggak ada duitnya, nggak usah roman-romanan. Kok pengen nonton bioskop berdua, nggak usah nonton-nontonan, nggak ada duitnya. Padahal aduh, suginya minta ampun, duitnya miliaran di tabungan, diajak nonton aja nggak mau, pelitnya minta ampun, saudara. Karena orang flekmatik ini juga pelitnya minta ampun, saudara ya. Pelitnya minta ampun orang flekmatik ini. Kalau orang melankolis, dijak nonton yuk, nonton di mana sayang? Waduh, kalau sanguin melankolis, saudara ya, dijak nonton, paling sering roman-romanan, wah bisa cari tempat-tempat yang epic dan 1000. Nanti waktu lagi nonton bisa tiba-tiba dia buka hadiah sesuatu, saudara kasih ke kamu, saudara. Aduh, so sweet, saudara. Tapi ya orang sanguin melankolik ini duitnya nggak ada. Nama borosnya minta ampun, saudara. Biasanya. Udah gitu gampang tersinggungan. Cerai. Wah, padahal baru roman-romanan tadi ya, baru cium-ciuman roman-romanan, baru cerita yang romantis-romantis. 1 jam kemudian, udah kita cerai saja, kita putus saja.
Kita putus saja, bolak-balik ngomongnya begitu, pengen ngaplok saudara ya. Itu paduan yang seperti itu yang parah. Kalau Anda bekerja paduan orang kolerik flekmatik itu cocok. Pekerja-pekerja itu ya, jenderal perang. Ini ya. Kalau Anda ini jenderal perang ini ya, jenderal perang. Ya direktur perusahaan. Wah enak kalau orang kolerik ini. Fokus. Anda direkturnya orang sanguin saudara ya. Saya pernah punya direktur orang sanguin saudara. Wah dia janji-janji macam-macam. Nanti kalau kamu capai target nanti saya ajak ke Jepang. Bikin begini begitu. Capai target beneran. Wah alasannya banyak saudara. Ngapusi terus orang sanguin. Dia nggak sadar kalau dia ngapusi. Ya. Nah kalau orang sanguin cocoknya jadi aktor saudara ya. Karena dia pemain watak saudara ya. Hatinya sedih mukanya bisa pura-pura bahagia. Hatinya benci tapi bisa tetap ramah, tetap hangat, tetap peluk-peluk saudara ya. Cocok jadi aktor, jadi salesman saudara ya. Wah, omdo saudara mulutnya, wah bacotnya manis sekali saudara ya. Gombalnya selalu baru itu tadi. Ya, jadi aktor, jadi salesman, jadi apa lagi orang sanguin ini. Jadi lawyer, pokoknya banyak ngomong yang kerjaan-kerjaan banyak ngomong gitu saudara ya. Jadi pelawak, jadi apa motivator, Mario Teguh itu kan. Itu sama itu ya. Jadi politikus enggak bisa, enggak cocok. Yang cocok jadi politikus itu adalah orang flekmatik. Ya. Orang-orang flekmatik itu EQ ya, EQ, emotional quotient. Tadi kan adversity quotient, ini emotional quotient. Dia cerdas. Orang flekmatik itu dia pandai memanipulasi orang lain, saudara ya. Kalau orang sanguin enggak, gampang ketebak, kamu mudi kok, gampang ketebak, ya. Orang kolerik dia bisa berpura-pura tapi gampang ketebak, enggak apa namanya, nggak bisa. Yang politikus itu orang flekmatik, saudara. Dia pendiam, dia punya banyak sekali agenda dan dia bisa konsisten, dia bisa menghitung dengan cermat. Orang-orang politikus itu orang flekmatik, yang politikus yang jago-jago itu orang. Kalau politikus yang sanggun itu gampang ketebak. Isa omdo lu bacot doang lu. Gampang ketebak saudara. Ya setahun dia bisa bohong, 2 tahun, 3 tahun. Lama-lama orang ngerti. Kalau orang flekmatik Anda nggak bisa tahu. Dia tuh dia rapi sekali ya, orang yang rapi. Bukan perfect, rapi. Dia kalau bikin plot kejahatan pun rapi saudara ya. Makanya jadi politikus, jadi akunting. Jadi apa lagi nih? Rapi ya dia jadi akunting, pembukuan, administrasi. Ya. Kalau Erik itu kalau suruh jadi pionir ya, jadi kerja di Greenpeace begitu ya, jadi pionir gitu ya, dia jadi volunteer, wah suruh menghadang kapal tanker minyak, wah berani dia tuh, nggak ada takutnya saudara ya, pemberani sekali dia, bangga dia kalau sampai ini ya, jadi hero begitu ya, mati pun siap dia bilang. Nah kalau orang melankolis ini cocoknya jadi apa saudara? Jadi seniman, ya, jadi kurator seni, apalagi saudara orang-orang melankolis ini. Jadi librarian, perpustakaan, ya kerja di perpustakaan, kerja-kerja yang sendiri, jadi peneliti, ya hidupnya jadi peneliti, bikin riset, profesor itu kebanyakan pendiam. Perfeksionis, saya punya profesor, saya nggak mau dia jadi pembimbing tesis saya saudara, disertasi saya, ribet sekali ini profesor ini ya. Melankolis banget ini, waduh saya pusing sekali. Masalah tata bahasa saja saya, waduh udah ribet sekali saudara ya. Kamu harus bisa bahasa ini, aduh saya bilang Pak sudah ada terjemahannya, enggak mau dia. Enggak tanggung jawab, kamu harus perfect, wah ribet saudara. Ada Google Translate kok, dadak ribet, enggak boleh, harus bisa bahasanya. Waduh amit-amit deh jangan deh, bisa tua saya nanti saya enggak jadi. Nah nggak mau ya, jadi peneliti. Begitu ya saudara ya, masing-masing ada bagiannya. Nah saudara, kita terlahir dengan 2 karakter. Ya, kalau orang yang sanguin kolerik bagaimana? Kalau orang yang sanguin kolerik, maka dia benar-benar nggak peduli perasaan orang, selfish. Benar-benar hidupnya akan nyakitin orang terus saudara ya. Dia keras, tegas, tapi dia bisa ramah, hangat. Ya, wah ini contohnya jadi orang-orang sales, marketing, dan kerja di perusahaan ini juga cocok saudara ya. Tapi dia akan nyakitin anak buahnya terus, dia nggak peduli perasaan orang lain. Kalau dia
Melankolis sama flekmatik, ya ribet juga saudara. Dia pendiam, nggak maju-maju saudara ya. Nggak ada drive-nya. Orang-orang pendiam ini nggak ada drive-nya. Lack of leadership. Karena leadership itu ada di kolerik dan di orang sanguin. Ya, di orang-orang extrovert itu. Lalu bagaimana kalau orang sanguin melankolis? Wah, omongnya gede tapi gampang patah. Gampang putus asa, saudara. Karena orang melankolik ini kan gampang putus asa. Diem kan, gampang blunder. Nah, bagaimana kalau orang kolerik pneumatik? Kalau buat kerja ya cocok bener, udah dia keras, money. Udah itu dia teliti, dia kenceng pegang duit, dia teliti juga, ya kan? Dan dia juga tekun, sabarnya minta ampun, ya. Wah, kalau kalau sudah seneng sama orang, ya, sampai dapat. Walaupun sudah ditolak 20 kali, ku tunggu jandamu, walaupun ku tunggu kuburanmu, saudara. Ditungguin sama dia beneran. Kalau orang sanguin melankolik, oh nggak mau aku tunggu jandamu. Ya kamu sudah punya saja cari 10 kalau bisa saudara ya. Lack of loyalty. Dia nggak orang nggak bukan orang yang setia saudara ya. Hatinya gampang berubah. Karena dia mencari romantika dan seterusnya. Indah ya. Nah, bagaimana dengan Anda? Wah, kasep Pak. Kasep. Bisa nggak orang berubah dari sanguin ke kolerik? Saya orang sanguin, saya terlahir dengan sanguin. Tapi kemudian saya menjadi orang yang sangat kolerik karena penderitaan, perubahan dalam kehidupan, ya digenjat, di apa, sehingga saya harus melatih diri saya. Bisa. Nah tadi tim Lahaye tadi, dia cerita karakter yang diubahkan. Kita bisa dirubahkan, saudara ya. Orang flekmatik, orang melankolis, jadi orang kolerik bisa banget. Dilatih terus, saudara ya. Dia latihan, dia harus tega terus. Walaupun sisa-sisa melankolik tetap akan ada, sisa-sisa sanguin saya tetap ada, ramah, hangat, ya kan. Tapi saya nggak gampang janji. Saya sudah tak tempa, nggak gampang janji sama orang. Ya diem. Karena saya tahu, saya orang sanguin dulunya. Sehingga saya nggak mau janji. Begitu saya janji, rugi pun udah tak jalanin. Nah, Anda ingat-ingat ya, kalau sama orang sanguin jangan ngasih utang. Bayarnya angel, saudara. Ya, orang sanguin itu susah bayar utang. Kalau orang flekmatik itu, dia akan tekun, dia akan catat. Orang flekmatik itu bisa nggak jadi orang yang sanguin? Bisa, saudara. Semua dengan perubahan, dia terlalu sadis hidupnya, terlalu garing hidupnya kan. Nah, dia membutuhkan sentuhan-sentuhan, kehangatan, ramah, ya kan? Ya, bisa, saudara. Semua bisa berubah. Latihan. Makanya ada John Robert Powell itu kan, sekolah kepribadian itu kan. Itu tujuannya buat latih. Supaya orang bisa berubah, apa segala macam. Tapi kita bisa rubah. Anda pengen seperti apa? Kalau Anda orang kolerik, Anda perlu sering-sering dengerin lawak, saudara ya. Supaya hidupmu lebih bercanda. Ada canda. Orang kolerik ini nggak bisa bercanda, saudara. Bercanda aja bisa nggak ketawa kok. Lucunya kayak apa, orang ketawa sepinggal-pinggal udah sampai mencet-mencet ketawanya. Ini bisa tenang-tenang aja, dia diem, nggak ngerti lucunya di mana. Buat dia nggak berguna, nggak guna. Repot saudara. Jangan-jangan Anda begitu juga. Anda perlu tuh sedikit. Makanya saya bilang sama anak saya ya, kamu main musik sana, main musik. Karena anak saya flekmatik banget saudara ya. Kamu main musik, supaya sedikit melankolis ya, main musik. Kolerik, anak saya itu kolerik, flekmatik saudara. Emangnya saya suruh main musik dia. Gitu ya. Nah saya akhirnya jadi sedikit melankolis karena saya main musik saudara ya. Saya kan sanguin kolerik. Saya main musik. Tapi saya nggak perfeksionis. Jadi kalau main musik banyak salah-salah, saya meleset-meleset. Saya kalau sudah suruh yang ruwet-ruwet saya nggak mau. Saya main musik buat menikmati kok, bukan mau buat yang ruwet-ruwet begitu. Tapi saya perlu main musik supaya perasaannya jadi halus. Ya, oke. Singkat pada cerita karena kita untuk banyak diskusi. Lanjut, siapa yang mau diskusi, mau sharing boleh ya. Bagus ya. Mana nih orang-orang nih, penghuni penghuni di mana semua. Kita setengah jam nih buat tanya. Pak Kayan, suaranya Pak Kayan. Ya, Ya, tadi waktu
Disuruh doa, saya sudah buka mic, tapi tidak kedengaran. Ya, Sekarang nggak apa-apa. kedengaran? Sign Sekarang out tadi kedengaran? pakaian. Oh iya, iya. Saya kan ini Pak, maunya menjadi orang sabar, tapi tiba-tiba marah. Kamu pakaian orang kolerik kok. Misalnya kerja di sawah, alatnya itu tiba-tiba rusak, marah. Bukan main misu-misu. Saudara, dari Jiwa apa saya? nada suara kita bisa nebak karakter orang ya. Saudara tahu nggak dari bentuk muka, nada suara, kita bisa nebak karakternya orang. Bentuk Itu ya? kuping, bentuk mata, guratan di wajah. Nah, ini saya bisa tahu ini pakai ini orang kolerik sebetulnya, pekerja keras, nggak ada ampun kalau udah kerja, Iya. nggak banyak Cuma basa-basi, itulah. nggak banyak basa-basi juga. Liriknya saya. Kolerik, kalian harus belajar sabar, pragmatik ya, belajar humoris, belajar. Ya. Orang flekmatik itu keuntungannya apa orang flekmatik? Nerimo. Ya. Makanya orang kolerik flekmatik, gabungan kolerik flekmatik itu sukses hidupnya. Kenapa? Dia pekerja keras, tapi ketika dia mentok, dia bisa nerima. Bagus ya. Makanya sukses orang kolerik flekmatik ini biasanya mudah sukses. Karena dia mudah nerima. Dia nggak, kalau orang kolerik gagal, wah bisa ngamuk seluruh keluarga, bisa dipisui kabeh. Seluruh keluarga bisa dimaki-maki gara-gara traktornya rusak. Gara-gara. Padahal nggak tahu pokoknya begitulah, memang bawaannya begitu panas. Tapi kalau dia belajar, semua belajar, udah tua bisa saudara, jangan nggak ada kata terlambat. Nah itu tadi ya karakter yang dirubahkan. Ada buah roh, kasih sukacita damai sejahtera. Ya, itu kita minta buah roh, kita minta Roh Kudus. Beneran itu ya, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ubahkan saya. Saya bisa jadi lembut, ya, humoris. Saya bercanda seperti ini baru setelah saya dipulihkan ya. Sebelumnya saya sama keluarga nggak bisa bercanda begini. Dari saya pacaran sampai anak serius terus saudara ya. Hari ini anak lebih cinta sama saya lebih humoris soalnya. Anak-anak saya di rumah kita ada canda tawa, kita bisa saling ini ya. Tuhan ubahkan. Ya, Tuhan ubahkan. Sebenarnya bisa latihan semua, jangan bawa-bawa nama Tuhan deh. Orang-orang di luar sana pun bisa. Cuman paling cepat kalau Tuhan mengubahkan kita. Ya, paling cepat. Karena ada Roh Kudus yang bekerja. Itu pakaian. Minta Tuhan ubahkan. Nanti latihan ada. Makanya ya kalau Anda di yayasan ya, Anda aktif di Embun Pagi, ya Anda kan ada yayasan, ada banyak tadi, kita kan ada banyak yayasan. Di yayasan itu orang kesempatan untuk dibenturkan karakternya, karena kan kerja nggak dibayar kan. Kalau kerja dibayar kan namanya ada yang diharap-harap, ini kan kerja nggak dibayar, Anda dibenturkan dengan aku nggak dibayar kok kerja. Nah disitulah kita mau berubah. Bukan karena uang, tapi karena kita niat memang, oke, aku mau nyoba ngadepi orang kaya kamu nih, macam sampai di mana aku mentoknya. Itu ya. Makanya, saudara, mulai ya, kita kan ada banyak sekali yayasan, kita butuh banyak orang aktif di yayasan-yayasan itu. Karena disitulah karakter dirubahkan. Ya. Lanjut, the student. Shalom Pak. Ya. Kedengaran suara saya? Suaranya kecil, the student. Kecil ya? Mungkin dilepas kali itu mikrofonnya apanya. Iya, saya lagi di tempat terang. Wah, kecil banget tapi suaranya nggak kedengaran, lebih kedengaran suara ributnya daripada suaranya. Kalau gini kedengaran? Enggak. Mungkin dilepas aja itu pakai headset ya. Iya, saya lepas dulu ya.
Wah, berisik banget. Ini kedengaran, Pak. Ya, Gini, Pak. Bagaimana? Sebenarnya tadi Bapak sudah ada sedikit menyinggung dengan pakaian sih. Cuma pertanyaan saya adalah bagaimana memindahkan gitu. Misalnya orang sanguin mau berubah jadi melankolis gitu. Itu triknya bagaimana? Ya, itu saja sih. kita lihat kekuatannya orang orang melankolis, jangan lihat keburukannya ya. Kekuatannya orang melankolis itu apa? Ya, detil. Kita mulai sepele. Detil, kita baca cermat. Kekuatannya orang melankolis apa dia? Perasaan. Kalau kita mau ngomong orang sanguin kan kalau ngomong kan jeplak aja kan. Nggak peduli perasaan orang, dia pikir semua orang mengerti dia. Ya kan? Nah, mulai kita jangan kalau ngomong, jangan ngomong gede. Ingat-ingat. Makanya diingat-ingat. Minta istri atau teman yang di dekat sebelah kita. Ana selalu ngingetin ya. Senggol. Sama ada gitu ya. Kita minta pasangan kita. Jadi kita pengen seperti apa? Terus kita latihan terus lebih sensitif sama orang. Kamu kalau ngomong nyakit hati. Nah, terus saya ngomong hati-hati. Terus saya bisa minta maaf ya. Gitu ya. Itu ya. Masalahnya banyak orang, ya inilah aku, terimalah aku apa adanya. Ya susah, nggak akan berubah. Jangan ya, kita semua harus dirubahkan. Kita memang maunya diterima apa adanya, terima laku apa adanya, tetapi kita semua harus dirubahkan. Sebab Anda akan bertemu dengan orang-orang yang seperti Anda loh. Ya. Itu sih, saya bukan dari melankolis ke sanguin. Saya ini tipenya melankolis kolerik gitu, Pak. Cuma saya mau ke sanguin nih, Pak. Gitu. Cuma ya itu triknya saja gitu untuk Ya, memindah. kejar itu positifnya. Tetapi di dalam kita mengejar positifnya, selalu yang negatifnya itu membawa keikutan. Jadi kita tetap harus waspada. Dan waktu kita, karena itu kan kita jadinya perasaan, ya kan? Karena kita punya perasaan, akhirnya kan kita punya perasaan kan hati-hati sama orang. Akhirnya kita jadi pendendam sama orang loh. Jengkel kita jadi dendam, ya kan? Nah itu kita mesti waspada. Selalu satu paket. Adanya ini pasti akan menghasilkan ini. Makanya sama Roh Kudus, kita jalan sama Roh Kudus. Ya, minta. Paling cepat ya sama Roh Kudus, kita jalan minta Roh Kudus merubah hidup kita. Buah roh itu tadi. Orang biasa bisa latihan. Terus dengan latihan, tapi pura-pura. Nanti balik lagi, pada aslinya ya enggak. Begitu ya. Tapi kalau sama Roh Kudus itu aslinya. Kalau kita bisa rubah kayak Mario Teguh, dia bisa berubah. Yang kelihatan Mario Teguh itu kan, itu kan sanguin banget itu kan, kasusnya sama anaknya kan kelihatan banget itu. Tapi kalau dia penuh Roh Kudus, Mario Teguh ini, dia kan aslinya dia ya begitu, dirubah ya dirubah, hidupnya diubahkan, benar-benar diubahkan. Dia dulu kasar jadi lembut misalnya begitu kan. Tapi kalau dia berubah sendiri, ya itu selalu beserta negatifnya itu, dan dia bisa balik lagi. Karena itu hanya polesan untuk menghadapi kejadian itu misalnya kan. Tapi itu tetap lebih baik daripada dia sama sekali nggak mau berubah. Wah repot. Setiap orang, mau orang percaya tidak percaya, percaya Yesus nggak percaya Yesus, sebaiknya dia harus mau berubah. Kalau dia mau hidup yang benar. Yang terlalu keras, orang kolerik, ya dia harus berubah lembut hati. Orang yang terlalu boros, orang yang terlalu susumbar, dia harus bertobat. Karena suatu ketika dia akan kena batunya, banyak susumbar. Ada yang terjadi, ya. Ya, Pak Murji, ini soalnya belakangnya Pak Student berisik banget. Pak Murji, silakan. Ya. Ya, Pak Murji, suaranya belum kedengeran. Oh, Pak Murji harus keluar dulu, masuk lagi. Keluar dulu dari ini, mungkin signalnya nggak stabil, jadi keluar masuk lagi. Ya, masuk lagi ya. Ya, Swandayani dulu. Mana nih? Oh ya, Pastor. Pastor, saya tuh dulu kan pernah... Kok suaranya kecil ya, Swan ya? Oh, sorry. Bentar. Ini udah jelas, Pastor? Udah, ada, bagus. Oh iya. Dulu tuh saya pernah tes yang untuk
ini kan Pastor, untuk melankolis apa itu kan. Kebetulan itu tesnya di gereja kayak ada kelas gitu. Terus Mm-mm. kita ada tes, hasilnya itu kayak ada 3 bagian gitu loh. Maksudnya ada kan ada kan kita Ya, dapat. Kalau saya dapatnya itu melankolis pragmatis. Tapi itu ada jawabannya tuh ada tiga jenis gitu. Jadi kayak ada yang kamu dalam posisi kayak kamu nggak ada tekanan, kok ada tekanan, terus ada apa gitu. Ada jadi kayak ada apa ya? Kalau ada tekanan itu apanya yang lebih kuat kayak gitu. Terus misalnya melankolis pragmatis gitu. Atau kalau lagi ada yang kamu lagi biasa-biasa nanti mungkin pragmatisnya mungkin lebih banyak dikit dibanding melankolis gitu ya. Itu kayak saya juga kurang ngerti sih. Cuma terus ya saya ini kan maksudnya juga berpikir kadang kan tiap orang ini kan punya keunggulan gitu Pak Sur. ya, Maksudnya punya ya mereka punya keunggulan masing-masing gitu kan dan punya kelemahan masing-masing gitu. Dan sometimes tuh kalau misalnya kita komunikasi sama orang itu kan kayak kita merasa kalau ya kadang kita apa yang anggap kita lebih itu ya kita kepengen kayak orang lain tuh bisa. Loh ini loh kelebihannya gitu. Kayak nganggap kita itu aku kasih saran tuh kayak ya ini positifnya ini gitu. Tapi kadang orang merasa kayak kok kamu jadi kayak ngatur-ngatur iya. gitu kayak kamu merasa kayak kok kok aku harus ngikuti pemikiranmu kayak gitu. Ya itu kan juga ya apa ya bahasa kayak lumayan complicated gitu. Dalam komunikasi itu kan ya saya sih waktu ngadep itu sih ya saya juga yang saya pernah jalani itu saya pernah jadi leader itu ya ternyata kesusahannya karena saya nggak tegas itu dan memang saya dapat challenge-nya memang dapat masalahnya yang jawabannya saya harus tegas kayak gitu loh ya itu sih cuma ya itu dari saya pengalaman itu ya ternyata ya lumayan susah ya setelah jalan itu ternyata complicated banget gitu loh walaupun cuma Complicated. iya gitu kan Tetapi untungnya apa untungnya? Kita harus ya belajar. ya Untungnya kita kita jadi dapat mudah bukti ya memahami orang, ya kan? Akhirnya kita nggak gampang. Kadang-kadang gini loh, banyak orang kita negatif sama orang karena dia karakternya beda sama kita, suami istri ya, berantem misalnya nih ya. Paling sering kan suami istri kakak beradik nih, karena karakternya beda, kita nggak ngerti. Tapi dengan kita memahami, oh ini memang modelnya begini, kita langsung nge-mapping. Saya kalau ketemu orang langsung tak mapping, sehingga ketika dia apa kasar apa sama saya nggak pernah berpikir dia jelek. Terus memang dasar wedan kayak ngono gitu loh. Wah dasar wong edan gitu aja saya pikirannya. Ini orang kasar sekali ngomongnya dasar wong edan. Tapi dia nggak jahat. Sehingga saya tidak pernah berpikir orang itu jahat. Saya cuma berpikir simple. Kenapa dia begitu ya? Gitu loh. Makanya mungkin kita belum berubah. Tetapi kita mengerti loh bahwa ada yang seperti itu. Mungkin suamimu, mungkin itu orang lain siapalah orang yang dekat dengan kita ya kan pacar kita apa segala macam langsung putus wah baru putus oh kamu orangnya begini memang dasarnya dia begitu nyakit hati kalau ngomong jangan dikit-dikit putus jangan dikit misalnya begitu ya suami itu dikit-dikit cerai dikit. Memang dia orangnya begitu saya sama anak itu ya wah capek kalau ngomong sama anak itu ya dia orang sanguinnya sanguin flekmatik saudara mumet saudara sanguin flekmatik saudara bayangin saudara ya. Dia senang humor, tapi dalam dukanya dia. Jadi saya nggak tahu kalau dia lagi sedih, tapi dia humornya lagi dalam kesedihannya dia. Ya kan? Itu orang sanguin flekmatik, suka humor. Dan nah sama, dia sanguin flekmatik, saya sanguin kolerik. Mumet, saudara. Ya kan? Nah, itu ya. Jadi, tapi Ana waktu itu belum mengerti. Kalau saya kan sudah mengerti, makanya saya cepat bisa menerima, bisa mengerti. Bedanya tadi orang flekmatik untungnya apa? Nerimo. Orang Jawa itu kebanyakan flekmatik tuh ya, nerimo. Itu satu suku. Nah, menarik ya. Contoh nih, contoh. Anda kalau melihat Musa itu orang apa Musa? Di dalam Alkitab itu Musa itu orang apa Musa? Melankolis. Ya. Dia pemikir, disuruh apa aja, mikirin nanti Tuhan, nanti dulu Tuhan. Dia kepikiran ya, bukan plan ya, tapi dia kepikiran. Apa aku sanggup, ya kan? Kan dia perfeksionis, dia apa kudu perfect ya. Tapi dibilang hatinya lembut sekali, perasaan ya, perasaan banget orangnya begitu ya. Makanya kalau Raja Daud itu orang apa Raja Daud?
Iya. Sanguin kayaknya ya Pastor ya. Apa? Yang lebih sanguin ya. Raja Daud Salah ya? sanguin ya. Sanguin. Raja Daud itu Daud. Tadi dia. Melankolis lah. sanguin melankolis Melankolik. ya. Sanguin melankolis ya. Dia banyak menyendiri kan. Sanguin melankolis ya. Kalau Rasul Paulus, Koleris itu. kolerik sejati itu, ada ampun. Jahat sekali kan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri. Fokus berlari daripada tujuan. Yang lain gak didengerin lagi. Kalau ngomong juga pedes. Abraham apa Abraham? Abraham. Ayo Abraham apa? Abraham. Apa? Melankolis koleris kayaknya. Abraham itu hampir tidak pernah memperjuangkan sesuatu loh. Melankolis. Hampir gak punya drive loh dia loh. Pragmatis. Abraham itu orang flekmatik ya. Cenderung menjauhi permusuhan. Iya. Orang flekmatik tuh nggak mau punya musuh. Benar. Makanya dia bilang 2 kali kan sama Firaun ini bukan istri ini ini adikku, sama Raja Filistin juga sama ini adikku. Supaya jangan musuhan. Orang flekmatik itu cinta damai. Ya, Bukan cinta damai dia karena ingin berdamai bukan, tapi dia nggak suka punya musuh aja pokoknya. mungkin dari pertikaian ya Pastor ya. Iya, menghindari pertikaian. Dia orangnya lari dari kenyataan. Kalau orang flekmatik kan menjemput kenyataan kan, nyemplung kan, ada ribut-ribut paling hemen, wah nyemplung kayak Samson itu kan orang kolerik itu kan. Ada ribut-ribut, wah seneng tuh nyemplung sisan tuh. Iya kan. Nah, tuh Samson itu kan. Kalau Itu Yusuf ya. Pastor. Jadi itu kita, nah sebenarnya dari sebenarnya kita nggak bisa sempurna seperti itu. Oh, ini Daud pasti begini enggak. Tapi dari peristiwa-peristiwa itu kita, oh ini dia orang begini, makanya cara berpikirnya begitu. Kita memahami dari ceritanya, dari kisahnya orang, kita bisa mengerti. Oh ini orang sanguin banget nih ya. Misalnya ada orang konseling sama saya, dia lagi cerita. Saya dari cara dia cerita, ini orang sanguin banget nih. Gitu ya. Kalau Tuhan Yesus apa Tuhan Yesus? Koleris ya kayak Pak. Karakter yang sudah diubahkan. Iya, semua. Dia bisa perasaan sekali ya, bisa hatinya halus sekali, tapi dia bisa keras sekali, dia bisa sabar sekali, tapi dia juga bisa humoris ya. Saat mana dia humoris, Pak? Apa? Saat mana Tuhan Yesus humornya? Itu yang saat itu loh Pak, yang dia datang terus ada makanan nggak? Kayak yang baru bangkit itu kan kayak bercanda, kayak membuktikan ini bener tubuh gitu kan. Dia sampai keledek, ada makanan nggak? Ya Iya. kan kalau lo nggak percaya ada Kan makanan bercanda nggak? kan? Bercanda. Ya. Jadi sebenarnya kalau melihat pengajar, kan kita kalau melihat Alkitab ini kan kayak buku yang serius kan? Enggak ya, Tuhan berkali-kali bercanda sama hidup manusia ya. Iya, iya. Tapi bukan dengan tidak sopan ya, bercandanya itu memang ya bercanda, ya ada makanan enggak? Suka bercanda kan? Ya, jadi itu suatu, coba ya, Yesus itu merubah air yang di dalam tempayan yang buat cuci kaki jadi anggur. Itu kan keledek itu kan? Itu bercanda kan? Wis kejadi wae ya. Apa iki banyu kobokan iki lho. Kan gitu kan kalau orang Jawa kan itu air kobokan itu jadikan anggur itu. Diam aja ya. Begitu tahu ini ada apa? Ini banyu kobokan ngerti ra? Kamu kan geger itu. Wah, air kobokan dijadikan anggur kurang asem. Nah, kan bercanda itu kan. Itu kan bercanda yang luar biasa. Jadi kalau Anda bayangin ya, tiba-tiba saya bilang pakaian itu airnya kobokan kasihkan sama istrimu nanti sembuh nanti. Cuma jangan bilang dari Nabi ke-26, air kobokannya dikasih isinya sembuh beneran. Terus Mah, tahu nggak itu air apa? Air kobokan tadi itu aku baru kobokan cuci kaki. Kurang ajar ya, tapi kan sudah sembuh kan. Gitu loh. Tapi kan buat bercandaan gitu enggak. Oke, Serapina, lanjut Bu Serapina. Mana Ibu Coy nih? Ibu Coy, panggilan.
Oke, morning. Oke, Udah ya Pak? Kok iya. morning sih? Ini udah gosok gigi belum? Pak Pol, aduh, Pak Pol, ini kalau dengar ceramah Pak Pol kayaknya pengen mengulang lagi perkawinan, tapi kan udah terlambat ya Pak ya. Nah, kok ngomongin Habis gue? sepertinya ini dari mulai lagi, sementara perkawinan saya berdarah-darah nih Pak. The question. Iya Pak, aduh nggak bisa deh itu dua kebudayaan disatukan, wala-wala berdarah-darah deh Pak. Gini Pak, apalagi ini pergaulan sekarang serem ya Pak ya. Bulan ini adalah bulan Pride of the Month, itu si LGBTQR whatever. Nah terus ini bagaimana Pak supaya kejadiannya tuh untuk menceritakan lah, maksudnya mengarahkan anak saya gitu Pak supaya kesalahan orang tuanya jangan diulang gitu. Umur berapa anaknya? Tanya dulu. 17 tahun. Waduh. Ini dia. Perempuan Satu. sekarang di sini Pak, aduh agresif. Satu ya. Ini kan sebenarnya dalam konseling pranikah ya, kita ngomong. Satu. Seorang orang tua harus berani minta maaf buat kesalahannya dia. Ngomong. Kamu tahu nggak, mama punya salah. Ini 1, 2, 3. Mama minta maaf sama kamu. Supaya dia tahu kita salah. Dan dia, paling enggak dia tahu, dia bisa berdamai dengan kesalahannya kita. Sehingga setidaknya dia tahu itu salah. Tapi kalau kita aja nggak mau minta maaf, dia berpikir bahwa itu yang benar. Itu cara bertahan hidup. Jadi kita bilang, mama ini terlalu pengecut untuk bertahan. Mama terlalu pengecut. Mama terlalu takut. Apa segala macam. Yang kita tahu itu salah. Tapi yang Alkitabiah ya. Tapi mama terlalu pengecut untuk meninggalkan ayahmu ya. Salah nggak juga. Kita kasih tahu. Kenapa mama bertahan. Saya tanya sama mami saya. Mami kenapa nggak cerai aja sama papi? Saya nggak tahan ya. Mami saya digebukin terus. Coba bayangin. Mami kenapa nggak cerai saja? Karena mami tidak mau nanti kamu cerai. Dan kami bertiga, keluarganya nggak ada yang ruwet-ruwet sampai cerai begitu ya. Kita pun, saya dengan Ana, kita bertahan ya. Ana sudah kabur naik taksi aja, tak Uber sama saya, saudara ya. Balik, kasih aku kesempatan lagi. Dan kita dipulihkan ya. Saya minta maaf sama anak saya buat kesalahan saya. Ngomong, kita bilang kita salah, minta maaf. Sehingga anak tahu itu salah. Itu penting ya. Kalau sudah 17 tahun, yang bisa kita lakukan itu mengakui kesalahan kita kepada anak kita, minta maaf supaya dia tahu itu salah. Tapi kita kasih tahu yang seharusnya begini. Untuk mengarahkan dia Pak memilih pasangan hidup bagaimana Pak? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena udah 17 tahun ya. Harusnya dari kecil, dari 12 tahun. Kalau sekarang, cuman kita bisa kasih tahu, kita cerita aja. Kita nggak bisa ngatur-ngatur dia, nggak bisa ngarahin dia. Tapi kita bisa minta maaf sehingga dia, begitu permintaan maaf kita itu, ya klarifikasi kita permintaan, jangan membela diri. Pokoknya kalau dia, aku nggak terima mama kenapa begini, mama yang iya, masalah. Wah itu mungkin rasanya pertama kali bisa musuhan seminggu 2 minggu tuh. Tetapi dia akan diam. Itu kita lagi ngasih tahu dia sebetulnya. Cara ngasih taunya ya begitu. Tapi kita nggak bisa ngasih tahu yang lebih lain. Itu caranya begitu. Kami kasih tadi itu kan. Kayak orang kami kasih ya. Mengakui kebusukan kita kan. Soalnya 1.000 perkataan itu kalah dengan 1 kata maaf loh. 1 kata maaf itu membuat dia kan berpikir banyak sekali. Dan dia kan sebenarnya tahu yang benar dan yang salah. Semua orang tahu. Hanya karena itu terekam di dalam alam bawah sadarnya, itu yang kita dobrak. Nah kemudian baru kita sharing sama dia, yuk kita ajak dia lahir baru. Nanti Roh Kudus akan bimbing dia. Bukannya mustahil, jadi nggak ada kata terlambat. Tapi seberapa kita mengasihi dia. Kalau saya jadi Bu Serapina dan saya sudah terlanjur banyak, saya akan puasa. Ambil puasa panjang. Kalau perlu saya tiap hari, saya kan setahun kan,
Puasa makan sehari cuma sekali. Setahun saya puasa. Buat istri saya, buat anak-anak saya. Terus baru saya dirubahkan, terus saya puasa dulu. Anak masih keras hatinya. Masih kecewa sama saya puasa. Akhirnya istri saya berubah, anak-anak berubah. Itu ya. Karena buat saya itu mereka berharga. Saya puasa tak lakoni, tak jalanin. Ya. Seberapa berharga suami dan anak-anak. Puasa buat mereka. Nggak mungkin nggak dimenangkan. Nggak mungkin, percaya saya. Bisa tiba-tiba, kemudian dalam setahun itu pernikahannya Bu Serapina bisa jadi yang terindah. Dan nggak akan bilang, waduh udah kasep, nggak akan bilang begitu lagi. Wah ini luar biasa pernikahanku makin lama makin indah. Puasa ya, mulai dari puasa. Percaya saya, nggak mungkin Tuhan nggak ngabulkan. Kasih nanti suami dimenangkan, anak-anaknya juga dimenangkan. Kalau sudah begitu, jackpot. Ya, jackpot kita dapat semuanya. The winner takes all things. Ya kan, takes everything kan. Kita pemenangnya kita. Makanya seberapa berharganya. Puasa itu adalah, ya udah kita mau apa lagi, cuman bisa berdoa, puasa yang udah mentok udah. Gitu ya. Saudara-saudara juga sama ya, kalau pernikahanmu di ujung tanduk. Saya juga sama, saya puasa buat anak ya. Saya puasa. Sampai akhirnya kita dipulihkan. Luar biasa ya. Oke, lanjutkan minggu depan ya. Bagus ya, menarik sekali. Ya, kita tutup dalam doa. Ini Pak Daniel boleh tutup dalam doa? Oke, baik Pak. Ya. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kelas hari ini. Pelajaran yang begitu lancar dari awal sampai akhir Tuhan. Hanya karena penyertaan-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati Pak Paul dan tim dan keluarga semua, kelas ini semua Tuhan. Sekiranya hikmat-Mu menyertai kami, tercurah memenuhi kami, sehingga semua yang dijelaskan dalam kelas hari ini Tuhan, kami bisa mengerti, kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan, kami boleh berhikmat, dan semuanya Tuhan demi kemuliaan-Mu. Sekiranya kami mengajukan aktivitas kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan ya.